Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Rombongan ziarah asal Tangerang Selatan alami kecelakaan di Tegal. Kondisi kapal miring, evakuasi kendaraan dihentikan sementara pasca kebakaran. Bawa 50 kg ganja, oknum anggota TNI ditangkap BNN. Seorang oknum anggota TNI berinisial Kopda N yang bertugas di Kodam Iskandar Muda, Aceh, ditangkap Badan Narkotika Nasional Banten bersama 1 orang lainnya, yakni berinisial PL. Keduanya ditangkap di sebuah kamar kontrakan di Jalan Supomo Sakti Islamic Village, Kelurahan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, Kopda D diketahui mengambil cuti lebaran dari kesatuannya dengan alasan untuk berlibur. Namun izin cuti tersebut ternyata dimanfaatkan pelaku pergi ke Tangerang untuk mengedarkan narkotika jenis ganja. Dari tangan pelaku, anggota BNN Banten menyita barang bukti narkotika jenis ganja seberat 50 kg yang disimpan ke dalam 3 tas. Selain menyita ganja, BNN Banten dan Bea Cukai Bandara Suta juga menyita barang bukti kartu tanda anggota TNI, sangkur, dan kartu identitas lainnya. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada orang yang akan membawa narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Tangerang. Setelah dilakukan penyelidikan yang mana dari BNN RI, terus dari BNNP Banten, dan dari Kanwil Bea Cukai melakukan penangkapan PL dan N yang sedang berada di kos-kosan Sopona Sakti. Sementara itu, untuk penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI akan ditangani oleh Pomdam Jaya. TNI juga saat ini tengah melakukan pengembangan untuk menjaring siapa-siapa saja yang terlibat. Meski berstatus sebagai anggota TNI, Kopda N tetap dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Selain itu, pelaku juga dijerat dengan pidana militer dan sanksi tegas dari kesatuan. Barang tersebut memang dikirim oleh oknum TNI ke daerah untuk dilakukan transaksi. Kemudian sempat sekali, kemudian setelah itu baru ditangkap oleh pihak BNP dan rekan-rekan lainnya. Kalau pengakuan dari tersangka TNI, dia baru 1 kali, tapi kita terus melakukan pengembangan, dan oknum anggota TNI tersebut berasal dari Kodam Iskandar Muda dari Aceh. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Harta kekayaan yang dimiliki Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadi sorotan publik. Publik menilai LHKPN milik Irna tidak sesuai dengan fakta. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Bupati Pandeglang memiliki kekayaan mencapai 62 miliar rupiah. Bahkan beberapa waktu lalu, sejumlah mahasiswa di Pandeglang sempat melakukan unjuk rasa dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut harta kekayaan Bupati 2 periode tersebut. Dari data LHKPN, tercatat Irna memiliki total aset tanah dan bangunan sebanyak 112 bidang yang tersebar di Pandeglang, Serang, Jakarta Barat, dan Sleman, Yogyakarta. Nilai aset tanah dan bangunan milik Irna mencapai 60 miliar rupiah. Selain tanah dan bangunan, Irna tercatat memiliki aset kendaraan dan aset berupa setara kas yang mencapai 1,3 miliar rupiah. Maka total kekayaan Bupati Irna mencapai 62 miliar rupiah. Jadi harta atau aset
ya, yang Ibu miliki, yang sudah Ibu laporkan ke LHKPN KPK, tetap tidak ada yang nambah. Satu aset pun tidak ada yang nambah. Ya, hampir 23 miliar ya, 2015. Dan sampai dengan sekarang tetap. Sehingga yang bertambah itu hanya nilainya saja. Ia juga mengaku siap hadir jika memang KPK memanggil dirinya terkait harta kekayaan yang saat ini sedang disorot publik. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Menjelang musim haji tahun 2023, Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan melepas 33 petugas haji yang berasal dari Kota Tangerang. Petugas haji yang dilepas tersebut diantaranya tenaga kesehatan, tim pembantu haji Indonesia atau TPHI, tim pembimbing ibadah haji Indonesia atau TPIHI, dan tim pembantu haji daerah atau TPHD. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para petugas haji sudah menjalani pembekalan terlebih dahulu selama 10 hari di Asrama Haji Pondok Gede. Nantinya, para petugas haji ini akan mengawal jamaah haji dari Kota Tangerang, mulai dari kesehatan para jamaah haji, serta membimbing jamaah selama ibadah haji berlangsung. Untuk dari Kemenak sendiri, itu ada TPHI. TPHI-nya itu ada 4 orang, TPHI ada 4 orang, dan non-kloter ada 1 orang. Non-kloter ini adalah yang bertugas sebagai PPI Arab Saudi selama 2 bulan. Kalau untuk petugas kloter itu sesuai dengan keberangkatan jamaah pada kloter tersebut, paling lama tinggal 40 hari di sana. Kementerian Agama Kota Tangerang pada musim haji tahun 2023 akan memberangkatkan sebanyak 1.653 jamaah haji yang terbagi menjadi 6 kloter. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.